Kekuatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mutiaranya sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kekuatan himmah tidak akan mampu menerobos atau menghancurkan dinding-dinding takdir Allah. Jadi kita di sini ada pertanyaan, apa itu himmah? Ada kalimat-kalimat himmatur rijal tahdimul jibal. Himmah itu kesemangatan, hasrat yang sangat tinggi diiringi dengan kesemangatan yang sangat tinggi. Jadi semangatnya seorang lelaki tahdimul jibal itu bisa menghancurkan gunung. Himmatur rijal, kesemangatan seorang pria, seorang laki-laki, kesemangatan yang diiringi dengan hasrat yang sangat tinggi. Tahdimul jibal itu bisa menghancurkan gunung. Maksudnya kalau betul-betul berjuang dengan hasrat, dengan keinginan, kemudian berjuang, maka apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Di mahfuzat yang lain juga dikatakan manjadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Tapi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini mengatakan, memberitahukan kita bahwa bagaimanapun kesemangatan kita itu tidak bisa merobohkan takdir. Kalau sudah ditakdirkan gagal misalnya, maka bagaimanapun kita berhasrat dengan kekuatan, tapi kalau Allah takdirkan tidak jadi. Seperti itu. Kita lihat banyak di dunia ini hal-hal seperti itu. Jadi sawabikul himam la takhriqu aswarul aqdar, kekuatan himmah tidak akan mampu menerobos dinding-dinding takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat menarik, sehingga apabila orang-orang tidak memahami takdir dengan sempurna, dengan baik, maka akan banyak orang-orang gila, akan banyak orang-orang yang bunuh diri, bahkan protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini sudah sholat, ini banyak yang kita lihat seperti ini. Saya sudah sholat, bahkan saya sedekah, kok bisnis saya tidak selancar dia, yang dia itu tidak sholat, yang dia itu jauh darimu ya Allah, dan sedekahnya itu tidak ada, bahkan dia orang yang pelit. Kok bisa bisnisnya lebih lancar dari saya? Di mana Tuhan ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang timbul di hati seorang mukmin yang tidak memahami takdir Allah. Maka sangat disayangkan apabila dia seorang muslim, seorang mukmin, tapi ada protes seperti itu di hatinya, meskipun tidak terucap, tapi ada tergores protes seperti itu. Ini karena tidak memahami takdir. Padahal sangat jelas dalam Al-Quran, takdir Allah itu semua apa-apa yang terjadi itu adalah baik, adalah kebaikan untuk kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Katakanlah bahwa tidak ada yang terjadi kepada kita. Berarti takdir ya, apapun yang terjadi kepada kita, kecuali semua itu sudah ditulis sebelum terjadi, sudah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Huwa maulana illa ma kataballahu lana. Di situ pakai kalimat lana. Lana di situ adalah sebagai kebaikan untuk kita. Jadi bisa di situ lana, bisa juga alaina, sama maknanya. Seandainya di situ pakai alaina, maka yang dimaksud alaina kalau dalam bahasa Arab maksudnya sebagai keburukan untuk kita. Tidak ada yang terjadi kecuali semua itu adalah keburukan bagi kita kalau pakai alaina. Tapi dalam Al-Quran disebutkan lana. Kullu yusibana
tidak ada yang menimpa kami illa ma kataballahu, kecuali semua itu sudah tertulis, sudah Allah tulis sebelum diwujudkan lana, sebagai kebaikan untuk kita. Jadi banyak orang yang tidak memahami takdir sehingga jadi gila, sehingga timbul protes-protes karena dia merasa hal-hal yang terjadi pada dirinya yang menurut dia itu adalah keburukan, padahal di situ ada hikmah, dan di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jadi ada sebuah kisah, ya, kisah ini masyhur, tapi ada pelajaran yang terkandung di situ. Seorang raja bersama anggota-anggotanya, bersama rombongannya, suka memasuki hutan untuk berburu. Yang mana raja-raja pada zaman dulu selalu memiliki penasehat dari seorang ulama yang ahli hikmah. Maka raja ini juga mempunyai penasehat yang ahli hikmah. Seperti itu. Terus setiap sesuatu hal yang menurut raja keburukan itu terjadi pada dirinya, penasehat itu mengatakan semua itu baik. Sehingga pernah raja itu tergelincir dalam lubang kakinya, kemudian merasa sakit, mengeluh kesakitan, kemudian penasehatnya mengatakan, raja semua itu baik. Padahal itu menurut raja adalah sesuatu yang buruk. Akhirnya raja itu marah karena tidak memahami takdir. Kenapa ini bukan kebaikan, ini keburukan, kamu bilang baik. Hingga suatu ketika raja membidik satu hewan buruannya, hewan yang entah itu rusa atau apalah, dia bidik. Ketika dia bidik-bidikan itu mengenai jarinya sehingga jarinya putus. Tidak disebutkan apakah itu anak panah, apakah itu peluru, wallahu alam, yang jelas jarinya putus karena hal itu, sehingga membuat dia mengeluh dan kesakitan. Tapi apa kata ulama penasehatnya mengatakan, raja semua itu baik. Akhirnya raja itu marah dan memerintahkan algojo-algojonya untuk memenjarakan ulama ini, untuk memenjarakan penasehat ini. Kemudian penasehat itu mengatakan, raja, kalau kamu mau memenjarai saya, ini baik untuk saya. Semua takdir Allah itu baik, ada hikmah. Kata raja, masya Allah. Keburukan itu keburukan, kamu bilang kebaikan. Marhaba, kamu dipenjara. Katanya, ini semua baik. Kemudian karena keasikan berburu, raja dan rombongannya masuk ke dalam hutan terlarang. Masuk ke dalam hutan terlarang yang di situ ada suku kanibal, manusia makan manusia, seperti itu. Maka ditangkaplah semua mereka, rombongan-rombongan raja itu semua dimakan di hadapan raja. Karena raja mungkin ada pakai mahkota atau pakai tanda bahwa dia adalah seorang raja, maka dia dimakan yang terakhir kalinya. Ya, adapun anak buahnya semuanya dimakan di depan raja itu. Dia diikat di pohon. Kemudian sebelum raja itu dimakan, mereka buat pesta. Seperti kalau orang Palu bilang dero, orang Sulawesi Tengah bilang dero. Molulo, orang Sulawesi Selatan bilang molulo. Ya, buat lingkaran begitu sambil bersenang-senang. Terus seseorang yang berada di belakang raja, dia melihat karena tangannya diikat di pohon, dia melihat tangan raja itu ada yang putus jarinya. Maka dia menyangka raja itu cacat. Nah, sedangkan adat mereka tidak boleh memakan manusia yang cacat. Maka dilepaskanlah raja itu dengan alasan tidak bisa dimakan, karena dengan alasan raja itu orang yang cacat. Maka ketika dilepaskan, bahkan diantar untuk keluar hutan itu. Maka raja itu mengatakan, betul kata penasihat saya, ini semua baik. Maka dia ke istana,
dan dia lepaskan penasihat itu dari penjara. Kata penasihat itu, ini semua baik. Raja itu minta maaf, saya minta maaf sudah memenjarakan kamu, tapi kata penasihat itu, ini semua baik. Seandainya saya ikut bersamamu pada saat mungkin saya sudah dimakan juga, karena saya tidak ikut. Makanya semuanya itu adalah takdir, dan semua takdir Allah itu adalah baik. Dalam Al-Quran dijelaskan lana, kebaikan bagi kita. Jadi yang zahirnya kita melihat hal itu adalah hal-hal yang buruk, tapi kalau kita yakin bahwa ada hikmah di situ, pasti ada hikmah di situ. Makanya adabnya mengucapkan qaddarallah ma syaa fa'al wa ma lam yasha lam yakun. Di ayat lain juga dijelaskan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang terjadi di dunia ini, entah itu musibah, bencana alam, apapun yang terjadi di dunia ini, atau bencana-bencana, keburukan, musibah yang menimpa kepada dirimu di bumi atau kepada dirimu, ma'asum fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, kecuali semua itu sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz min qabli an abra'aha, sebelum kami wujudkan. Jadi semua itu sudah tertulis bahwa misalnya kejadian alam ini di Masamba, banjir bandang, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi bencana alam di mana, ini sudah terjadi, ini sudah diwujudkan. Padahal itu memang sudah tertulis di sana. Korban-korbannya, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Itu sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Kemudian ada pertanyaan muncul. Kenapa harus ditulis dulu baru diwujudkan? Kenapa mesti ditulis dulu? Jawabannya ayat setelahnya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak terlalu bersedih atas sesuatu yang kehilangan darimu. Kamu kehilangan harta, kehilangan nyawa anakmu misalnya, bahkan keburukan-keburukan apapun yang menimpa dirimu, kamu tidak terlalu bersedih. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan supaya kamu tidak terlalu bergembira dengan sesuatu kenikmatan-kenikmatan Allah yang terjadi, kebaikan yang terjadi pada dirimu, tidak terlalu bergembira. Jadi di sini intinya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita agar tidak terkesima. Musibah tidak terlalu sedih. Ada nikmat tidak terlalu gembira, biasa saja. Kenapa seperti itu? Makanya ditulis dulu di kitab sebelum diwujudkan, supaya tidak terlalu sedih dan tidak terlalu gembira. Sama seperti kalau kita nonton bioskop, ya, ada misalnya saya nonton bioskop, film apa gitu, terus esoknya saya nonton film yang sama, tapi besoknya itu saya bawa teman-teman. Ketika saya menonton hal-hal yang menyedihkan, saya tidak terlalu bersedih. Kalau teman-teman saya sedih karena dia baru nonton, kalau saya sudah nonton, biasa saja. Ada sesuatu yang lucu, teman-teman ketawa semua, saya biasa saja karena saya sudah nonton. Ini film sudah saya nonton, biasa saja. Seperti itu. Makanya Allah tulis dulu di kitab sebelum diwujudkan, dan itu diberitahukan kepada kita hal-hal yang terjadi di bumi, entah itu kebaikan atau keburukan, ataupun yang menimpa dirimu, kebaikan atau keburukan, itu sudah ditulis sebelum diwujudkan, supaya kita biasa saja. Ini sudah tulis, ini biasa saja, seperti itu. Begitu itu sedikit daripada cara kita menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenapa dijelaskan seperti itu, bahwa meskipun kita bersungguh-sungguh, saya pengen jadi hafiz Quran, saya pengen jadi hafiz Quran, tapi pada akhirnya tidak jadi hafiz Quran, ya. Pada akhirnya sudah beberapa tahun berlalu tidak juga jadi hafiz Quran. Kenapa seperti itu? Supaya kau tahu kau itu hamba. Supaya kau tahu kau itu hamba, supaya berserah sama Allah, bukan dengan kekuatan diri sendiri, bukan dengan diri sendiri.
Oh, saya sudah berjuang tapi kok gagal. Ya, begitu pasrah. Hamba kamu itu hamba. Yang menggerakkan takdir adalah Allah. Kita tidak bisa merobohkan takdir itu meskipun bahkan seorang wali pun hasratnya yang begitu tinggi itu tidak bisa merobohkan takdir Allah. Kalau Allah sudah menginginkan tidak, ya tidak. Sehingga kalau kita kenal ada seorang orang yang soleh, terus kita minta doa, ternyata doanya tidak dikabulkan, terus kita bilang, oh ini bukan orang soleh. Oh tidak, bukan seperti itu cara menilai. Oh ini bukan orang soleh. Buktinya doanya tidak terkabulkan. Dia kan hamba. Seperti itu. Jadi sampai sini saya dulu. Saya membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang bertanya silahkan. Insya Allah entah itu dalam materi ini yang berhubungan dengan dari ini atau pertanyaan bebas. Selama saya mampu jawab saya akan jawab. Kalau saya tidak mampu jawab saya utang. Nanti saya cari lagi itu jawabannya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya baru saya jawab pertanyaan yang saya tidak tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada? Ada. Ini takdir banyak pertanyaan. Iya. Oke. Diopor. Jauh begini. Hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya luar dari materi. Iya, apa? Mana hukumnya jika seorang wanita haid membaca surah Al-Fatihah? Sudah itu saja. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Boleh dijawab dulu, Ustaz. Iya. Wanita haid membaca surat Al-Fatihah, kalau dia niat dengan membaca Al-Quran, karena Al-Fatihah itu kan Al-Quran, ayat Al-Quran. Kalau dia berniat membaca Al-Quran, hukumnya haram menurut mazhab Imam Syafi'i. Haram. Bahkan sebagian ulama Syafi'i mengharamkan wanita haid menyentuh mushaf. Begitu juga membaca, begitu juga membawa, dibawa dalam tas Al-Quran, dibawa dalam tas, bahkan dia tidak sentuh, dia bawa, tidak boleh, haram. Adapun tadi membaca Al-Fatihah haram, kalau dia tahu itu Al-Fatihah dia berniat membaca Al-Quran, haram, tidak boleh, kecuali dia niat zikir. Ya, saya niat zikir saja, saya niat mengingat Allah saja. Atau dia punya wirid. Wirid itu adalah amalan zikir yang diambil dari doa-doa, entah itu dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dia wiridkan, dia istiqomahkan amalan itu, yang mana dalam amalan itu ada Al-Fatihah dalam situ, tidak masalah. Dia baca Al-Fatihah itu karena itu zikir. Dia niatkan zikir. Tapi ketika dia baca Al-Fatihah dengan niat membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Ada lagi. Betul, Ustaz. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ada. Ada. Oh, ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, bagaimana hukumnya ketika sholat menutup mata? Ada lagi? Yang lainnya? Kayaknya setelah ini kita bawa kajian kitab fikih kali ini. Oh iya. Kita papan puasa ini. Oke. Tulis memang itu pertanyaannya. Tulis di kertas. Nanti kertasnya bawa ke Ustadz Khairul. Jadi nanti Ustadz Khairul saja yang bacakan pertanyaannya. Boleh, boleh. Durhaka nanti. Ustadz Khairul kesana kemari bawa mikrofon. Masya Allah. Tulis pertanyaannya di kertas. Nanti off ke Ustadz Khairul. Nanti Ustadz Khairul saja yang bacakan. Atau biarpun langsung di sini saja. Nanti saya langsung baca dan saya jawab. Kalau saya mampu jawab. Iya, menutup mata ketika sholat. Ini tidak membatalkan sholat. Tidak ada masalah. Hanya saja dalam sholat itu dianjurkan untuk menatap tempat sujud. Kalau sholat di Masjidil Haram, dianjurkan untuk melihat Ka'bah, bukan melihat tempat sujud, melihat Ka'bah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada tulis ya. Jadi mungkin Ustaz. Iya. Kalau santri dan hadirin sekalian tidak ada yang ingin bertanya, sesungguhnya ini suatu materi yang sangat menarik yang berkaitan dengan takdir, bahwa kita umum masyhur mengetahui bahwa ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada makhluknya. Ada 3 hal yang umum, yaitu terkait umur, dalam hal ini kematian, dan kedua terkait rezeki, dan selanjutnya terkait jodoh. Tentunya hal yang demikian ini pada kita dan hadirin sekalian belum memahami secara benar seperti apa yang Buya Ustaz Amal paham tentang takdir ini berjalan kepada hamba-hamba Allah itu terkait ini semuanya. Karena apapun yang terjadi dari sisi ini adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Apapun itu, baik adalah kebaikan ataupun keburukan, sesuatu yang terbaik yang Allah kehendaki untuk setiap hamba. Namun kenyataannya manusia banyak yang tidak seperti apa yang
Buya sampaikan itu, mereka berburuk sangka terkait keturunan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya yang menderita, yang susah, dan keburukan-keburukan lainnya, sehingga ada sesuatu yang nauzubillah prasangka bahwa Allah tidak maha adil. Bagaimana Ustaz menyikapi hal-hal yang seperti ini? Mohon kami diberikan pencerahan khususnya untuk pemirsa dan hadirin sekalian. Terima kasih. Menyikapinya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya apa namanya? Beberapa orang beriman seperti itu, bahkan ada kenalan saya yang dia itu profesinya sebagai ustadz, tapi mengeluh dengan hal yang sama. Kenapa begini? Kenapa rezeki ini sulit? Padahal sudah sholat, sudah dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, ini adalah kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanyalah hamba. Kita hanyalah hamba. Bagaimanapun kita berjuang, berikhtiar, kita hanyalah hamba. Tapi kita menyikapi takdir Allah yang menurut kita tidak sesuai dengan kehendak kita itu, kita menyikapinya dengan cara istislam, pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kode dari Allah untuk disampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba. Karena takdir Allah itu sudah ditetapkan. Ada hadis qudsi, yang mana hadis qudsi ini menjadi benteng bagi orang yang beriman, benteng akidah bagi orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak cucu Adam, ya bena Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku menciptakanmu semata-mata untuk beribadah saja, maka jangan bermain-main. Wa damintu laka rizqaka fala tas'ab. Dan saya sudah atur rezekimu, saya sudah atur pembagiannya untukmu, entah itu pembagiannya banyak atau sedikit, saya sudah atur. Fala tas'ab, maka tidak perlu capek-capek. Maksudnya tidak perlu berambisi untuk mencapai target nominal tertentu. Saya hari ini keluar cari rezeki, bekerja, pokoknya harus sesuai dengan target saya. Ternyata tidak sesuai targetnya, habis itu bersedih dan lain-lain. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Fala tata'ab, tidak perlu capek-capek. Rezeki sudah diatur. Bukan berarti tidak perlu bekerja. Ini salah juga, karena bekerja itu wajib hukumnya, apalagi kalau orang sudah menikah. Untuk memberi nafkah anak istri itu hukumnya wajib. Hanya saja hasratmu untuk seperti fulan, saya pengen harus dapat seperti fulan untuk mencapai target nominal tertentu, itu tidak bisa. Karena seperti yang ini masuk di materi tadi, la takhriqu aswarul aqdar. Kesungguhan kita mencari itu barang itu tidak bisa merobohkan dinding-dinding takdir Allah. Kalau sudah ditakdirkan nominalmu hanya sedikit, dibagikan kepadamu sedikit, cara kita menyikapi hanya satu saja, ridho. Jangan lain. Hanya satu saja, ridho dengan takdirnya, ridho dengan pembagian yang sedikit. Kemudian Allah bersumpah, fawa'izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, in radita bima qasamtuhu lak, kalau kamu ridho dengan pembagian rezeki yang saya bagikan kepadamu, meskipun menurutmu yang saya bagikan sama kau itu hanya sedikit nominalnya, kalau kamu ridho, ini janji Allah, arahtu qalbaka wa banana, saya kasih istirahat, saya istirahatkan hatimu dan jasadmu, dua-dua istirahat, dua-dua bahagia, dua-dua tenang, dua-dua tidak capek, hati dan jasad. Kalau orang yang cari rezeki harus sesuai dengan target ini, harus nominalnya seperti ini, itu Allah kasih capek, badannya dan hatinya itu capek, karena hatinya capek memikirkan dan badannya capek bekerja, capek untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan itu, padahal sudah ditakdirkan, itu sudah
dijamin, tidak perlu berambisi harus begini, harus tidak bisa berambisi begitu. Ini yang membuat manusia gila. Ini yang membuat manusia itu capek hidup di dunia ini. Paham? Nah, kemudian arah tegal baka badanak, saya kasih tenang hatimu dan jasadmu, bisa juga dicukupi semua kebutuhanmu sehingga tenang batinmu. Kenapa? Karena kau hanya menegakkan asbab saja, ikhtiar saja cari, tapi tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu ibadah. Karena kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya mereka menyembahku. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa in anta lam tarda mimma qasamtuhu lak, dan jika kamu tidak ridho dengan pembagian rezeki yang saya bagikan kepadamu, yang mungkin menurutmu yang saya bagikan kepadamu hanya sedikit, kemudian kau tidak ridho, fa wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku saya bersumpah, la usallitanna 'alaika dunya, saya akan jadikan kau diperbudak oleh dunia. Tarqudu fiha rabbal wahushi fil bariyah, kau akan kejar-kejaran dengan dunia itu sebagaimana ikan-ikan di lautan kejar-kejaran, sebagaimana jin-jin di hutan-hutan itu saling kejar-kejaran. Kau kejar-kejaran dengan dunia itu, kejar terus itu dunia. Capek jasadmu, capek hatimu untuk mengejarnya, tapi dia makin berlari. Bagaimanapun pengejaranmu, bagaimanapun kesungguhanmu untuk mengejar dunia itu, kemudian kata Allah, summa la yakunu laka illa ma qasamtuhu lak, kemudian kau tidak akan dapat apa-apa kecuali yang sudah saya bagikan, kecuali yang sudah sesuai dengan takdir yang sudah saya bagikan sebagai takdirmu. Saya bagikan, misalnya kau dapat hari ini misalnya 50, tidak lebih dari 50, meskipun kau bersungguh-sungguh. Ini namanya la tahriku aswarul aqdar, tidak bisa menerobos dinding-dinding takdir Allah. Kalau sudah di dinding-dinding takdir Allah itu 50 saja kau dapat, maka kau hanya dapat 50, meskipun dengan kesungguhan, dengan hasrat yang sangat tinggi, tidak bisa menerobos takdir Allah. Jadi cara menyikapi hanya satu jalan, ridho saja, jangan lain, ridho saja, istislam, pasrah, karena kita hanya hamba. Tidak boleh hal itu membuat ibadah kita surut. Tidak boleh dengan sedikitnya rezeki surut, ibadah jadi surut juga. Oh, tidak bisa. Berarti kau menyembah Allah bukan karena Allah, tapi karena rezeki. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Ya. Kalau belum ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mohon maaf ya, saya lanjutkan. Pernah sebelum ini termasuk adalah dari sisi kami dulu menjadi pertanyaan besar bahwa seperti apa takdir itu berjalan pada diri manusia. Ada yang mengatakan terkadang kalau kita datang kepada seseorang membawa sebuah hadiah, kemudian orang itu berkata memang rezeki tidak kemana-mana. Iya. Namun pun kalaupun kita tidak kemana-mana, katakanlah kita bersantai-santai, kemudian di luar sana adalah banyak kebutuhan yang perlu kita penuhi, namun kita tidak bekerja, tidak berikhtiar. Itulah kemudian yang menjadi pertanyaan besar, seperti apa sebenarnya takdir? Pernah suatu ketika saya membaca satu kitab yang mana ketika itu cukup logis menurut saya, pembahasan tentang takdir, bahwa tatkala Allah sudah menyatakan bahwa utamanya mungkin rezeki, mungkin ini
kalau jodoh dan mati itu, ini yang banyak yang kemudian membuat kita sulit. Ya, ada yang kita melihat kok dia kebutuhannya terpenuhi dan rezekinya melimpah sementara kita seperti itu. Adalah bahwa dalam pernyataan yang telah Allah tetapkan bahwa umurmu telah ditentukan, rezekimu telah ditentukan, dan jodohmu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin sudah ditentukan. Ternyata saya melanjutkan membacanya ketika suatu pernyataan telah terucap dan telah ditentukan seperti itu. Apakah masih ada celah untuk kita bertanya? Kemudian dilanjutkan dalam kitab itu suatu pertanyaan, apa celah yang bisa diajukan sebagai pertanyaan terhadap pernyataan 3 hal tadi? Dan jawabannya adalah bahwa pertanyaan di dalam kitab itu yang seingat saya dia sampaikan apanya, saya ulangi, apanya dari takdir Allah itu kematian, rezeki dan jodoh itu yang ditentukan. Nanti Buya menanggapi ya, karena ini juga termasuk sesuatu yang menghubungkan antara sesuatu yang Allah telah kabarkan di dalam Al-Quran dengan sesuatu yang bisa kita jangkau dengan pikiran seperti itu. Kemudian dijawab, sesungguhnya Allah dalam kitab itu disampaikan menentukan batas maksimalnya yang tidak akan mungkin untuk dilampaui, meskipun ente jungkir balik, meskipun ente dengan sekuat kemampuan yang kalau bahasa Pak Kiai kita dulu dengan kemampuan puncak, ente tidak akan dapatkan karena batasnya tidak bisa. Sebagai umpama bahwa katakanlah dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagai tamsil saja, perumpamaan untuk kita, ada seseorang yang memberikan pernyataan, "Hey bro, besok anak siapkan di depan ente punya rumah 1 trek pasir, tapi dengan ketentuan 1 kali 24 jam ente angkut itu pasir ke dalam halaman untuk bisa kau miliki itu pasir." Ini saya hanya ingat tamsil di dalam kitab. Lewat daripada itu, yang 1 trek tadi hilang, saya ganti dengan yang baru. Inilah kemudian ikhtiar yang main di sini. Ada yang udah sejak pagi dia keluar, dia sendok 1-2 sendok dikasih masuk. Mungkin itulah yang diambil. Ada yang sedikit membawa kapasitas yang lebih besar, dia membawa skop 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang bawa arti dan wadah dan dengan upaya yang lebih besar. Dilanjutkan, kalau sekiranya kita dalam satu kegiatan berdiam diri, tidak mengambil keputusan sikap dalam diri kita, malam ini mengambil keputusan untuk mengikuti majelis ini, kita pergi berikhtiar, katakanlah mungut botol atau apa gitu. Itu kalau rezeki dalam berupa materi masih bisa kita dapat. Itulah bahwa antara ketentuan Allah dengan ikhtiar manusia itu sesuatu hal yang ini yang lain juga. Artinya Allah memberikan kita kebebasan untuk berikhtiar, tapi ente berikhtiar dengan jungkir balik tidak akan mampu untuk
mengalahkan atau melewati takdir yang Allah sudah tentukan, seperti itu. Artinya ini bukan suatu pembenaran, karena malas-malas saja. Artinya itu yang kemudian menjadi logis bagi saya ketika Allah itu maha adil. Allah menentukan satu batas ketentuan yang sangat luas, tapi ikhtiar manusia lah ya kemudian mendapatkan apa yang dia upayakan. Itu yang saya sedikit sharing dari apa yang saya pernah baca, dan saya sedikit menerima, bukan sedikit, banyak, karena dalam kehidupan saya menerapkan. Artinya ada ranah yang ada ranah ikhtiar manusia dan ada ranah kehendak Allah. Ente biar tak balik-balik ente kalau namanya sudah mau celaka. Kau seperti itu. Nah, seperti itu Ustadz Buya yang saya ini. Bagaimana? Apakah kira-kira apa yang sejauh ini yang saya kemudian coba hubungkan antara apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang kemudian bisa diterima oleh akal ini dalam pandangan Ustaz seperti apa? Gimana tadi pertanyaan? Gimana kita menyikapinya itu? Ya, dalam pandangan yang saya pernah baca bahwa antara ikhtiar manusia dengan kehendak Allah itu ada batasan yang sudah Allah bisa saya tambahkan. Supaya lebih lebih jelas dan detail. Dulu pun saya sebelum menikah juga dalam kebingungan seperti apa kehendak Allah dalam takdir Allah tentang hal yang selanjutnya adalah jodoh, seperti itu. Apa yang saya pahami dari kitab yang saya pernah baca itu cukup memberikan pencerahan bagi saya. Di situ disampaikan bahwa tatkala ada seseorang yang berkenalan, bertaruh cukup lama, saling mengenal, kemudian berpisah dan mengenal seseorang yang lainnya dalam cukup singkat, dan kemudian memutuskan untuk membina sebuah rumah tangga. Dan itu membenarkan bahwa memang jodoh di tangan Allah. Dan kasus yang kedua, tatkala seorang bujang, dia seorang yang berpendidikan dan dari keluarga terpandang dan tampan, kemudian dia seorang yang saleh. Seumpama dia bisa menunjuk siapa saja yang kemudian untuk menjadi pasangan, seolah bahwa jodoh berada di tangannya. Dalam keadaan ini, namun ini tadi ranah bahwa manusia bisa memilih, ya kan? Yang kasus pertama bahwa Allah menentukan, meskipun kita sudah berupaya untuk menjaga apa dengan orang yang kita kenal, kita ingin, tapi kalau Allah kehendaki tidak jadi. Kasus yang pertama. Tapi kasus yang kedua, seseorang yang punya karunia yang Allah berikan, ketampanan, kemapanan, pendidikan, kesolehan, dan keluarga yang terpandang, seolah pikiran kita itu menerima kalau siapapun dia mau lamar sulit untuk ditolak. Seperti itu kira-kira. Seolah membenarkan bahwa jodoh di tangannya. Dia bisa memilih.
Namun penjelasan selanjutnya ini ada kaitannya antara yang kasus pertama dan kasus kedua, bahwa jodoh itu antara dua hal yang tadi. Jodoh itu ibarat kita mengajukan proposal kepada Allah. Jodoh itu ibarat kita mengajukan proposal kepada Allah. Kalau kita sudah mengajukan, kita bisa memilih judul gitu. Judul A, judul B, judul C, judul banyak. Kita bisa memilih judul itu. Tapi mana nanti judul yang di ACC, itu yang akan jadi. Kalaupun kemudian kita ada masalah, belum tentu judul itu ditolak, biasa direvisi, perbaiki dulu. Ya, itu yang saya kemudian kita merasa bahwa kita ini sering mendapat ujian dari Allah. Tapi sekali-kali, sebagaimana Al-Haba ini kita sebenarnya sedang menguji apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Seperti itu, bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu pasti benar. Kalaupun tidak benar, kita yang tidak sampai ke sana. Olehnya itu, ketika kita meyakini itu jodoh saya, perjuangkan saja dia. Kalau terjadi maka itu bagian, maka itulah betul bahwa itu adalah jodoh ente. Kalau kemudian dia terjadi, bagaimanapun model, itu tetap bagian yang terbaik. Iya kan? Karena terjadi, karena kita punya keyakinan apapun yang terjadi itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah terbaik untuk si fulan dan fulan. Apakah ini konsep yang benar menurut pandangan Ustaz? Intinya semua berada pada genggaman Allah. Entah itu jodoh, rezeki, kematian, semuanya berada pada genggaman Allah. Bagaimanapun usaha kita, seperti kata Ustaz tadi, mau jungkir balik pun kita, meskipun ada seorang lelaki yang tampan, punya harta, orang terpandang, punya ilmu, dan sudah dipastikan semua perempuan ingin sama dia, tetap dia tidak bisa menerobos takdir Allah. Dia hanyalah hamba. Dia tidak bisa menerobos takdir Allah. Seolah-olah jodoh di tangannya. Oh, saya pengen si fulan. Kalau dia sudah bilang saya pengen fulan. Meskipun dia bilang seperti itu adalah takdir Allah. Yang dia tunjuk itu adalah takdir Allah. Yang dia tunjuk itu adalah takdir Allah. Seandainya yang dia tunjuk bukan takdir Allah, pasti ada hal-hal di situ yang menghambat. Ada hal-hal di situ yang menghambat. Jadi itu perlu kita paham. Intinya siapapun yang nantinya akhirnya jadi jodohnya, itulah takdir Allah. Entah dia tunjuk kemudian tidak ada hambatan di situ, maka yang menggerakkan dia hatinya untuk memilih orang itu adalah Allah. Adapun yang dia tunjuk bukan takdir Allah, maka ada hambatan di situ sehingga dia tidak bisa. Gitu. Intinya semua berada pada genggaman Allah dan semua itu sesuai berjalan dengan takdirnya. Tidak ada yang kebetulan. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua takdir Allah. Tiba-tiba kita ketemu ya. Kok bisa kita ketemu? Kamu dari arah sana, saya dari arah sini. Kok bisa ketemu di tempat ini, di waktu yang begini? Tidak ada yang kebetulan. Oh, jadi ini kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu berjalan pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tadi yang menarik, Ustaz bilang mendingan kita diam-diam saja. Kalau memang sudah ditakdirkan nominalnya seperti itu, kemudian kita jungkir balik pun tidak bisa menerobos takdir Allah, ya sudah kita tidak usah bersungguh-sungguh, ya sudah kita biasa saja. Kita tidak perlu berjuang. Tidak juga seperti itu, harus berjuang. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, seandainya kamu mati besok, seandainya kiamat besok, tetap hari ini harus menanam. Hari ini tetap harus menanam. Meskipun sudah dikatakan besok kiamat, tetap hari ini
Untuk apa kau menanam? Kan besok kiamat. Ya biar. Tidak apa-apa besok kiamat. Tetap saya harus menanam. Saya harus menanam. Meskipun itu besok kiamat. Artinya sudah tidak bisa kita nikmati apa yang kita tanam. Meskipun tetap ada ikhtiar. Dan Al-Quran itu memerintahkan ketika Maryam mau melahirkan. Maryam ini kita tahu perempuan, bukan laki-laki. Kemudian dia hamil besar, mau melahirkan. Perempuan itu kalau tidak hamil, tetap dia lemah. Tidak kekuatannya tidak sekuat laki-laki. Apalagi dia sudah perempuan dalam keadaan hamil lagi, lemah di atas lemah dia. Lemah. Kemudian dia haus dan lapar. Dia haus dan lapar. Ini sudah mau melahirkan, dia haus dan lapar. Ada dua takdir Allah yang berjalan di sini. Yang pertama, Allah alirkan sungai di kakinya. Allah alirkan sungai yang mana dia tidak perlu berikhtiar. Dia tidak perlu berikhtiar, tiba-tiba mengalir sungai untuk dia pakai minum, menghilangkan dahaga. Dia lapar. Dia bersandar di pohon kurma, yang mana kita tahu bersama Allah mampu menjatuhkan buah kurma itu tanpa dia mesti harus bergerak. Tapi di situ Allah suruh dia berikhtiar. Maryam, wa huzzi ilaiki dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyang itu pohon kurma disuruh goyang. Yang mana pohon kurma ini pohon yang sangat keras ya. Meskipun digoyang sama laki-laki yang kuat, tidak akan sulit untuk menjatuhkan buahnya, buah yang sudah masak. Tapi di sini Allah bilang akan jatuh kepadamu rutoban, buah yang mengkal, kurma yang mengkal, bukan kurma yang masak. Kurma yang mengkal tentu tangkainya itu kuat. Rutoban janiyah akan jatuh kepadamu. Akan jatuh kepadamu, tapi kamu harus goyang. Oh, saya perempuan dan dalam keadaan hamil besar ini sudah melahirkan, lemah. Tetap kalau ingin dapat harus kau buat asbabnya. Kau harus ikhtiar goyang. Setelah dia goyang, berusaha goyang, baru jatuh buah yang mengkal itu. Adapun tadi yang pertama beda, dia tidak perlu berikhtiar, Allah mengalirkan sungai. Seperti itu. Jadi tidak boleh juga kita tidak bekerja, tidak boleh juga tidak bersungguh-sungguh, tidak boleh juga ketika bersungguh-sungguh ada hasrat harus dapat yang sesuai yang saya inginkan. Tidak. Jadi seperti itu. Adapun tadi masalah jodoh juga itu menarik juga, masya Allah. Memang masalah jodoh ini harus kita memilih, betul-betul memilih. Bahkan kalau ada kata-kata di atas wajib untuk memilih, wajib di atas wajib untuk memilih. Sehingga ada kata-kata ulama begini, koleksi, seleksi, resepsi. Pilih semua itu koleksi, maksudnya bukan saya pacaran ini, saya pacaran sama ini, saya pacaran, tidak. Koleksi maksudnya diketuk-ketuk saja. Ini bagus, catat, namanya fulana, ini bagus. Oh, sana juga bagus, catat. Koleksi yang banyak. Pilih yang bagus. Begitu juga perempuan. Mudah-mudahan sana yang ya Allah, saya serahkan begitu. Tapi kalau laki-laki memilih harus koleksi. Sampai 20 perempuan misalnya. Setelah itu baru dia seleksi. Mana yang terbaik dari sini? Dia minta sama Allah, sholat, istikharah, bertanya-tanya dengan para ulama dan lain sebagainya. Nanti ketika sudah menetap di satu pilihan, baru dia maju. Nah, itu penting sekali. Bukannya jodoh sudah diatur, ya kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar karena ini barang kita membeli satu kali dan kita pakai seumur hidup. Harus ada ikhtiar, tidak boleh tidak ada ikhtiar, tidak boleh. Tidak boleh. Oh, nanti datang sendiri jodoh. Oh, tidak bisa, mesti ada ikhtiar. Nah, seperti itu. Ada lagi? Sudah? Cukup? Ada yang bertanya? Ada yang tanyakan? Malam ini saya ikram. Malam ini saya ikram menanya. Masya Allah, ahlan wa sahlan bikudumi al-ustadz al-mukarram
Ustaz Buya Muhammad Arif. Al-waktu wal makan falai masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, afwan Buya, tolong jelaskan ke saya, ke kami tentang keberkahan, karena saya kurang paham tentang keberkahan. Saya ulang, afwan Buya, tolong jelaskan ke saya tentang keberkahan, karena saya kurang paham tentang keberkahan. Kemudian yang kedua, sebab-sebab putus asa itu seperti apa, Ustaz? Saya ulangi, sebab-sebab putus asa itu seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan hisablah dirimu sebelum dihisab? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Masya Allah, ini pertanyaan semua menarik pertanyaan. Hanya saja di sini ada guru saya di sini, saya tidak enak jawab, dan saya juga berhasrat untuk mendengar jawaban langsung dari beliau, karena saya juga belajar, saya juga penasaran apa yang akan beliau jawab versi beliau. Ya, beliau mengatakan saya jawab dulu, nanti setelah itu beliau jawab, begitu saja. Oh iya. Tolong jelaskan ke saya tentang keberkahan, karena saya kurang paham tentang keberkahan. Ini panjang ya kalau masalah keberkahan ini. Ya, saya uraikan sedikit saja yang saya tahu. Ketika Isra Miraj, kita tahu Isra Miraj itu adalah perjalanan yang sangat penting. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menghentikan buruk dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk turun dari buruk, sholat 2 rakaat. Setelah itu lanjut. Nabi Muhammad tanpa pertanyaan apapun, kenapa disuruh sholat di sini, kenapa 2 rakaat di sini? Ini perjalanan yang sangat penting. Ada hal apa berarti disuruh berhenti? Ini tempat berhenti. Ini tempat yang penting juga nih, disuruh berhenti di sini. Berarti ini tempat hal yang penting juga ini, disuruh berhenti di sini. Kemudian Nabi Muhammad tidak bertanya apa-apa, maka malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sholait?" Apakah kamu tahu wahai Muhammad di mana kamu sholat? Fi baiti lahmin haitsu wulida Isa. Nabi Muhammad bilang tidak tahu, kemudian dia jawab sendiri, "Tadi kamu sholat itu di Bethlehem." Orang Kristen bilang Bethlehem. Haitsu wulida Isa, di mana? Di situ tempat dilahirkannya Nabi Isa. Di situ tadi itu yang saya jelaskan, Maryam sedang bersandar di pohon korma, di situ dilahirkan Nabi Isa. Nah, itu di situ adalah keberkahan. Maka Nabi Muhammad disuruh sholat di situ, disuruh berdoa di situ. Begitu juga dalam Al-Quran keberkahan dijelaskan sangat jelas. Ketika malaikat Nabi Zakaria memasuki mihrab, yang mana beliau yang mengunci mihrab tersebut, karena beliau dipercayakan untuk mendidik Maryam. Beliau kurung Maryam di dalam mihrab dengan kunci. Kemudian ketika beliau membuka kuncinya, didapati di situ ada makanan. Beliau tanya, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Di mana kamu dapatkan makanan ini? Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Makanan ini berasal dari Allah. Kemudian di situ Nabi Zakaria peka dengan keberkahan, berarti tempat ini berkah, karena ini makanan langsung dari Allah, yang mana ini musim dingin, tapi yang muncul di sini buah-buahan yang harusnya tumbuh di musim panas. Kemudian ketika di musim panas, Allah berikan di situ tersedia makanan yang seharusnya tumbuh di musim dingin. Ini sangat tidak logis. Berarti betul-betul dari Allah. Berarti ini tempat berkah. Maka karena dia peka di situ tempat berkah, dia berdoa di situ,
yang mana doanya dikabulkan karena dia berdoa di tempat yang berkah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ, di mihrab itu, di tempat berkah itu, Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta anak, yang mana beliau sudah tua dan istri beliau juga sudah tua. Meminta anak, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Di situ tempat berkah. Kemudian juga di juz 4 Al-Imran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat salat itu makam Ibrahim. Karena di makam Ibrahim itu berkah. Kalau kamu berdoa di situ, insya Allah doamu dikabulkan karena itu tempat berkah. Bukan berarti berdoa di situ menyembah makam Nabi Ibrahim, tapi karena di situ tempat berkah. Begitu juga tadi Nabi Zakaria berdoa di mihrab, bukan berarti dia menyembah mihrab itu, tapi karena dia tahu di mihrab itu tempat berkah, maka dia berdoa di situ, dan karena tempat keberkahan itu Allah kabulkanlah doanya. Begitu juga seorang sahabat ketika dia menggunting rambut Nabi, beliau simpan rambut Nabi itu, dia simpan di kolonsuanya, dia simpan di topinya. Dia bilang, selama saya pakai kolonsua itu berperang, saya tidak ada terjadi sesuatu bahaya pun pada diri saya. Nah, itu keberkahan. Itu jimat, itu syirik, itu keberkahan. Karena dia yakin ini rambut Nabi Muhammad SAW berkah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan Ustaz. Keberkahan. Fadul. Kita sudah berbagi pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi berkah itu dari bahasa Arab al-barakah. Imam Ghazali mengartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, bertambah dan abadinya. Jadi berkah itu nama lain dari kata nikmat. Jadi sesuatu, seseorang, suatu tempat diberkahi, memang di situ ada bertambah kebaikan dan nikmat. Jadi tidak hanya bersifat material, juga bersifat spiritual. Ada ketenangan, kebaikan, kedamaian, dan memang juga banyak bertambah nilai plus dari materi, sifat materi. Itu secara pengertian agama. Tapi kalau secara sains sekarang ini berkah itu bisa arti sesuatu yang di situ ada nilai radiasi yang plus. Kenapa Mekah sampai Yerusalem, Palestina itu diberkahi? Memang secara sains barangkali bisa ditemukan suatu penelitian di daerah itu medan magnetnya besar. Nah, medan magnetnya besar, sehingga mudah di situ untuk Isra Mi'raj dengan cepat. Allah di tempat-tempat lain mungkin kurang. Nah, kita bisa lihat di tempat-tempat yang penuh berkah. Di sini bisa tumbuh pohon ini, tapi di sana tidak bisa tumbuh. Jadi berkah pada orang, ya orang-orang soleh, ulama. Kita cukup memandangnya, tiba-tiba hanya memandangnya, lihat wajahnya, tiba-tiba hati ini diberikan kelapangan, keluasan, ilmu, pemahaman. Padahal hanya duduk sebentar. Tapi kalau di tempat lain kita harus menuntut ilmu bertahun-tahun, tapi hanya memandang ulang-ulang, tiba-tiba kita punya futuh terbukanya pemahaman yang mendalam, itu berkah. Jadi orang-orang yang memang diberikan kebaikan oleh Allah, nikmat yang banyak, baik bersifat materi maupun spiritual. Dalam fisika orang bisa jelaskan itu. Ada suatu frekuensi yang tinggi, radiasinya bisa mempengaruhi. Allah. Sebab-sebab putus asa itu seperti apa? Sebab-sebab putus asa. Problem itu sebenarnya makhluk, bukan kepada Allah. Problem. Jadi sumber problem masalah itu ketika orang itu memandang makhluk.
Mengapa orang itu berputus asa? Ya dia tidak memandang Allah di balik itu. Ya, karena bagi Allah tidak ada masalah. Masalah itu selain Allah itu masalah. Jadi ketika hati ini dipenuhi oleh dunia, makhluk, hati ini kan bukan tempat makhluk, hati ini tempatnya Allah. Ana fi qalbi mu'min, aku di hatinya orang beriman. Tapi bukan Allah di sini, maksudnya yang bisa memahami Allah itu hanya hati orang beriman. Aku tidak bisa ditampung langit dan dunia, aku hanya di hati orang-orang. Jadi pemahaman, ma'rifat itu pemahaman. Memahami itu ya bagaimana? Ya paham, ya diam aja. Paham, orang paham. Nah, orang berputus asa itu ketika dia melihat segala permasalahan di dunia ini, tidak melihat Allah di balik itu semua. Makanya orang putus asa, kecewa. Ada langit dan bumi hanya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Allah ingin menceritakan dirinya, cuma karena dia ini sesuatu yang di luar dari dimensi. Allah itu bukan benda, bukan barang, jadi tidak terukur oleh mata manusia, pendengar manusia. Dia di luar dimensi, di luar alam. Dia bukan Allah, Khalik, bukan makhluk. Maka dia tampakkan ayat-ayatnya ini menceritakan dia yang kuasa, dia yang hebat, dia yang segala-galanya. Nah, mata manusia ini, kalau mata kepala hanya memandang alam, dia terhenti daripada alam. Disitulah problem. Ini mata yang buta. Ya. Mata ada dua, mata zahir yaitu mata kepala, melihat alam, melihat benda, melihat makhluk, melihat orang, melihat ustaz, melihat pohon, melihat sungai, melihat kolam, melihat fulus. Nah, orang beriman tidak, dia memandang dengan hati kalbunya, menembus di balik itu semua. Nah, ini siapa yang punya hati seperti ini tidak buta dia. Maka nasihat dalam ayat Quran. Aman, kalau ada aman, siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia buta. Maksudnya hatinya, bukan kepala. Buta itu apa? Ya tidak melihat Allah di balik ini semua. Kenapa Allah turunkan gempa bumi? Kenapa Allah turunkan banjir bandang? Kenapa? Allah ingin menceritakan Dia yang hebat, Dia yang kuasa. Jangan sombong manusia. Jadi sebab-sebab putus asa itu karena dia tidak melihat Allah di balik itu. Ya, ketika hati manusia terpesona, terpana, terhenti, terhipnotis, tersihir pada pandangan matanya, makhluk, alam, tidak melihat Allah di balik itu semua. Ada afal sifat-sifat Allah di balik itu. Nah, nanti penjabarannya satu lagi terakhir. Hasibu qabla an tuhasibu. Itu Ustaz yang siapa? Hah? Boleh. Nanti antum tambah. Hasibu qabla an tuhasibu anfusakum, hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Ya, maksudnya apa namanya? Menghisab diri sendiri. Beristighfar. Ini insya Allah setelah ini Ustaz tambahkan. Ini saya tidak enak ini. Artinya dia apa namanya, menghisab dirinya, yaitu melihat kesalahan dirinya, kemudian beristighfar dari hal itu. Apabila tertimpa oleh musibah menimpa dirinya, maka dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Ketika ditimpa apa namanya, jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, maka dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dia kepada Allah. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur, tidak boleh tidak bersyukur.
Nah, itu semua adalah menghisap diri. Kemudian dan yang terakhir, apabila dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sombong. Nah, kemudian ada salah satu mutiara hikmah yang sangat bagus untuk menghisap diri kita. Ada kata-kata seorang wali, salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan semua manusia ini adalah hewan. Nah, ini menarik. Semua manusia ini adalah hewan. Kapan dia itu menjadi seperti manusia? Nah, ini insya Allah setelah ini kita dengar penjelasan Ustaz Arif bagaimana maksud dia mengatakan ini. Dia menyuruh kita untuk menghisap diri kita, ya. Kita semua ini hewan. Kapan kita menjadi manusia yang sesungguhnya? Yaitu boleh dicatat, santri-santri boleh catat. Pertama, kebaikan kita kepada orang harus kita anggap itu adalah kebaikan yang sedikit. Kebaikan kita yang besar, kebaikan kita yang begitu besar kepada orang, kita kasih mobil orang misalnya, kita harus menganggap itu adalah pemberian yang sedikit. Itu adalah kebaikan yang sedikit, sehingga kita tidak boleh mengharap rasa syukur dan rasa terima kasihnya kepada kita. Ini orang sudah dikasih Allah, dia harus berterima kasih. Ini banyak kita punya kebaikan sama dia, tapi dia tidak nilai. Itu tidak boleh mengharap apapun di sini, karena kita betul-betul mesti ikhlas kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keburukan kita yang kecil kepada manusia, keburukan kita yang hanya sedikit, yang mungkin hanya kesalahan yang kita tidak sadari, kita tidak sengaja. Misalnya adab yang buruk yang kita lontarkan kepada dia, entah itu kata-kata atau perilaku yang kita tidak sengaja, hal yang sedikit harus kita anggap itu adalah hal yang besar, sehingga kita mesti minta maaf. Tidak boleh kita anggap itu hal biasa saja, nggak usah dipikirkan, itu hal sepele saja. Tidak boleh, harus kita anggap itu hal besar, kemudian kita mesti minta maaf, maka kau akan jadi manusia. Kemudian yang ketiga, kebaikan orang lain kepada kita yang hanya sedikit, kebaikan orang lain kepada kita yang hanya sedikit harus kita anggap itu adalah kebaikan yang sangat besar, sehingga kita mesti berterima kasih kepada dia, mesti kita balas kebaikannya, mesti kita berbuat baik juga kepada dia, begitu. Nah, kemudian keburukan orang kepada kita yang begitu besar, ini kebalikan sebenarnya. Keburukan orang kepada kita yang begitu besar sekali, dia timpakan kepada kita, dia fitnah kita, dia dia jelek-jelekan kita, dia permalukan kita di depan orang, dia caci maki kita, bahkan dia bunuh keluarga kita dan lain sebagainya. Kita meskipun itu hal yang besar, keburukan yang besar dia berikan kepada kita harus menganggap itu adalah hal yang sepele, sehingga kita harus maafkan saja. Maafkan, itu hal sepele. Nah, ini kalau kita sudah seperti ini, cara kita menghisap diri kita, maka kita menjadi manusia betul-betul. Ini namanya manusia. Selain daripada ini itu terombang-ambing dalam kesengsaraan. Ya, menurut wali itu hewan. Kalau seperti ini cara inilah manusia. Kemudian kalau ingin betul-betul menjadi manusia yang sempurna, jangan sampai menyakiti hati manusia. Jangan sampai menyakiti, usaha kita untuk berhati-hati jangan sampai menyakiti hatinya. Nah, itulah penghisapan yang terbaik sebelum kamu dihisap di hari kiamat. Hisap memang dirimu, seperti itu. Mungkin tambahan dari Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Secara syariah zahir mungkin yang dimaksudkan itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Secara syariat ya barangkali amal-amal kita, perbuatan kita, karena ada hari kiamat, hari perhitungan, maka hendaklah kita visualisasikan diri kita seakan-akan kita sudah dalam pengadilan itu.
Apa nasib kita nanti tergantung dari hasil perhitungan itu. Kalau baik, insya Allah jadi penghuni surga. Kalau buruk, ya menjadi orang celaka. Maka sebelum itu terjadi, divisualisasikan. Seakan-akan sudah di pengadilan kita. Nah, kita ini layak tidak? Kira-kira kalau sekarang meninggal ini, saya ini penghuni surga atau penghuni neraka? Nah, kalau misalnya banyak kebaikan, dalam kebaikannya bersyukur kita tambah lagi. Kalau misalnya kelihatannya amal saya ini kurang, banyak keburukan, nah itu kita istighfar, memperbaiki diri. Itu mungkin kurang lebih masuk secara syariatnya ya. Tapi kalau secara rohani, hakikat, barangkali wallahu a'lam, artinya kita sadari diri kita ini siapa. Nah, sifat pada dasar manusia itu pertama fakhir, dhaif, hamba. Jadi manusia itu sifatnya dasar manusia ini fakir, dhaif, hamba. Kita ini fakir, artinya butuh. Tidak ada manusia tidak butuh, semuanya butuh. Butuh udara, butuh makanan, butuh bumi untuk berpijak, butuh orang lain, butuh guru untuk menempatkan ilmu. Nah, itu sadari diri kita, saya ini fakir. Kemudian dhaif, karena kita ini fakir, kita butuh yang ghani, yang maha kaya. Siapa yang kaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya kita. Sifat fakir ini kita tumbuhkan, meminta kepada yang maha kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adab hati kepada Allah, karena hati ini bisnisnya urusan dengan Allah. Hati bukan dengan dunia. Kau kerja dunia, maka tangan kaki melangkah ke kebun, tangan bercampur, akal berpikir. Itu dia berusaha. Kaki melangkah ke pasar, mulut menawarkan, tangan menawarkan. Hati urusan dengan Allah. Yang memberi rezeki Allah. Kita fakir, ya butuh rezeki. Kemudian dhaif, kita ini lemah, tak berdaya, lemah ya, tidak ada apa-apa. Dahulu kita tidak ada, tiba-tiba jadi ada. Dari mana klaim itu bahwa saya kuasa, saya mampu? Tidak ada. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kau kerjakan. Jadi hakikatnya kita ini tak ada. Ada karena diadakan. Namanya tidak ada, segalanya tidak ada. Tidak ada kehendak, tidak ada upaya, tidak ada. Itu hakikat ya. Dan kita hanya hamba itu. Ya hamba, pesuruh, tempat. Allah itu ingin berbuat sesuatu, maka ditempatkan perbuatan ini kepada kita. Jadi kita ini tempat zahirnya apa itu. Nah, kalau kita hisab diri kita ini hamba, kita ini lemah, kita ini fakir, maka itulah hakikat manusia. Tapi kalau dimunculkan, wah saya hebat, saya kuasa, saya kuat, tidak ada Allah di sini, barangkali itu maksudnya hewan yang tidak bernilai. Sadari diri kita hanya hamba, fakir, dhaif, dan tumbuhkan itu terus-menerus. Disitulah pengabdian kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Kita ibadah ya menghamba saja karena perintah Allah. Kita hanya alat untuk mewujudkan keinginan Allah itu. Jadi khalifah Allah. Insyaallah seperti itu yang kita yang bisa tambahkan. Fatihah warzuqna ilman nafi'an wa amalan khalisan maqbul wa sunnat ta'lim wa da'atul huda wa sirri zalika qalbu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i muallimina wa masyayikhina dawil huki alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemput tadi anak.